2 Korintus 3 ayat 7 sampai ayat 14. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir pada huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ayat yang ke-9, sebab jika pelayanan yang memimpin pada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Ayat 12, sebab kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Ayat 14, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul dan sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Menyambung yang kemarin saya bahas mengenai konsep perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemarin saya sudah membahas mengenai 2 Korintus 3 ini sampai dengan ayat yang ke-7. Gitu ya, dan seperti yang saya janjikan, saya ingin membahas selanjutannya. Bagaimana di sini digambarkan bahwa pelayanan yang menuju pada kematian, yaitu perjanjian lama yang ditulis pada loh-loh batu, itu disertai dengan kemuliaan. Maka terlebih lagi pelayanan dalam suatu perjanjian baru yang tidak pernah pudar, tentunya kemuliaannya akan lebih dari itu lagi. Dan di sini Paulus menggambarkan tentang suatu situasi di mana pada waktu itu Musa menyelubungi mukanya, gitu ya. Jadi kalau Anda lihat dalam perjanjian lama dalam kitab Keluaran, kalau Anda lihat dalam Keluaran pasal 34, memang ada satu kondisi di mana pada waktu itu setelah Musa naik ke gunung Tuhan, kemudian waktu Musa turun mukanya bercahaya. Kemudian Musa menyelubungi mukanya, menutup mukanya sehingga orang Israel tidak melihat cahaya yang keluar dari muka Musa. Dan setiap kali Musa naik kembali ke gunung Tuhan, maka Musa membuka selubung itu. Gitu ya. Jadi itu menjadi satu gambaran bagaimana pada waktu itu ada selubung yang ditutupi oleh Musa sehingga orang Israel tidak bisa melihat cahaya dari wajah Musa. Dan kemudian dalam 2 Korintus ini Paulus menggambarkan bahwa karena ada selubung di mukanya Musa, seperti itulah orang-orang Israel saat ini tidak bisa melihat kemuliaan yang sesungguhnya karena ada selubung yang menutupi muka mereka. Gitu ya. Dan dibilang tadi dalam firman Tuhan bahwa selubung itu akan menutupi hati mereka kalau itu tidak disingkapkan. Maka selama mereka membaca perjanjian lama, buat mereka menjadi sesuatu hal yang mereka tidak akan mengerti karena ada selubung yang menutupi mata mereka. Gitu ya. Dan pada video ini saya akan membahas mengenai kenapa, apa sih yang menyebabkan sampai hari ini orang-orang Israel tidak bisa menerima Tuhan, tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias. Gitu ya. Mungkin beberapa lama ini tentunya Anda juga tahu berita-berita yang ramai tentang pertempuran yang masih berlangsung antara Israel dengan Hamas, di mana Israel membombardir habis daerah Gaza seperti itu. Dan kemudian banyak orang mulai menghubung-hubungkan dengan berbagai macam peristiwa. Sampai di Indonesia kita dengar berapa lama ini tindakan ramai orang memboikot produk-produk Israel. Gitu ya. Dan saya yakin juga bahwa Anda dan saya banyak menemukan dalam firman Tuhan atau dalam secara umum bagaimana orang Israel sampai saat ini tidak bisa menerima Tuhan, tidak bisa mengakui Yesus sebagai Mesias, dan itu menjadi sesuatu hal yang banyak orang yang sudah banyak membahas mengenai hal itu. Gitu ya. Dan pada video ini kita akan melihat lebih jauh, tapi tentunya saya tidak bicara soal sesuatu yang terjadi di belakang, bagaimana orang Israel tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena mereka melihat bagaimana Yesus menyamakan dirinya sebagai Allah, dan itu menjadi sesuatu hal yang mereka tidak terima. Itu masa lalu yang sudah kita semua tahu. Tapi saya bicara mengenai sesuatu yang saat ini dan ke depan. Gitu ya. Kenapa orang Israel sampai saat ini tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias? Mereka masih menunggu satu pribadi Mesias. Gitu ya. Dan tadi Paulus menggambarkan bahwa itu menjadi sesuatu hal tindakan nubuatan, tindakan kenabian yang dilakukan oleh Musa. Bagaimana pada waktu itu Musa menutupi wajahnya sehingga orang Israel tidak bisa melihat kemuliaan. Dan itu digambarkan seperti itulah selubung yang menutupi mata orang-orang Yahudi sampai saat ini.
gitu ya. Sebelum saya membahas lebih jauh lagi mengenai hal ini, saudaraku, saya ingin tunjukkan satu video dari seorang hamba Tuhan pemerhati Israel, dan saya yakin Anda dan saya sudah banyak mendengar mengenal pribadi ini. Dia adalah Moni Crackers dari Fakta Israel, seorang hamba Tuhan dan pemerhati pro Israel. Dia adalah bangsa orang Indonesia yang keturunan Yahudi, gitu ya. Kita akan lihat sedikit dari salah satu videonya, gitu ya, sebelum nanti saya akan bicara lebih jauh lagi mengenai hal ini, gitu ya. Tapi tentunya seperti biasa, saya tidak akan putar semuanya. Nanti ada link videonya, nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi, gitu ya. Oke, kita akan lihat videonya sebentar, saudaraku. Shalom, saya Moni Crackers dari Fakta Israel. Saudara, saya baru saja kembali dari sebuah acara di mana saya diminta untuk berbicara tentang Israel. Dan seperti biasa, akan muncul pertanyaan, mengapa kita harus tahu tentang Israel? Mengapa kita harus berdoa untuk Israel? Padahal orang Yahudi adalah orang-orang yang dahulu menolak Yesus. Padahal sampai sekarang bangsa Israel masih belum bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka masih beragama Yudaisme. Nah, jawabannya sebetulnya ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Nah, saya mengajak Anda untuk melihatnya sekarang. Kita buka dari Matius 13 ayat yang ke-10. Saya bacakan ya. Maka datanglah murid-murid dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Pada kisah di Matius 13 ini, waktu itu Yesus sedang berada di tepi danau, dan kemudian datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Yesus, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, dan orang banyak berdiri di pantai. Lalu Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang penabur. Nah, setelah itu muncul pertanyaan dari murid-murid. Lalu jawab Yesus di ayat 11, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Siapa mereka ini? Yakni orang Yahudi. Di ayat 12 dikatakan, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Ayat 15, sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ayat 16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Ayat 17, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Nah, Bapak Ibu, pada ayat ini dari Matius 13 ayat 10 sampai ke ayat 17, sebetulnya Tuhan Yesus ingin mengatakan betapa beruntungnya murid-murid Yesus yang diberikan pengertian dan mereka bisa melihat dan memahami segala hal yang dilakukan oleh Yesus. Mereka orang-orang Yahudi yang menjadi murid-murid Yesus diberitahukan tentang rahasia kerajaan sorga. Mereka bisa mendengar apa yang dikatakan Yesus dan memahami. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang pada saat itu ternyata meski mereka melihat apa yang Yesus perbuat, meski mereka mendengar apa yang Yesus katakan, tetapi ternyata mereka tidak bisa memahami. Mereka tidak mendapatkan understanding.
supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi kuasa yang bisa membuat mata mereka melihat dan mengerti, telinga mereka mendengar dan mengerti, serta hati mereka bisa memahami apa yang Tuhan maksud, itu hanyalah Tuhan sendiri. Artinya Bapak Ibu, kita tidak bisa menyalahkan orang Yahudi pada masa Yesus itu yang belum mengerti, karena memang understandingnya mereka nggak dapat, karena bukan Tuhan yang memberikan understanding itu kepada mereka. Nah, ini merupakan jawaban yang kita bisa temukan di dalam Alkitab. Kenapa orang Yahudi belum percaya Yesus? Rujukan lainnya ada nggak, Monik? Ada. Nah, saya mengajak setelah dari Matius 13, kita melihatnya di Roma 11. Di Roma 11 ini kita akan melihat perkataan atau tulisan Paulus kepada orang Kristen di Roma di ayatnya yang ke-7. Dikatakan begini, jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Jadi, kenapa Israel belum percaya Yesus? Jawabannya adalah Allah yang membuat mereka tidur nyenyak. Allah yang memberikan kepada mereka mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar. Jadi bukan salah orang Yahudinya, bukan salah orang Israelnya, tetapi memang ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan, sehingga mereka tidur nyenyak, sehingga mereka punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tetapi tidak mendengar. Nah, ini sudah ada. Sebetulnya Paulus mengutip dari Ulangan 29 ayat 4. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Ini adalah perkataan Musa ketika Musa memanggil seluruh umat Israel, lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Nah, jadi ayat yang sama diulangi lagi oleh Paulus di Roma 11 tadi. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya memang ini datangnya dari Tuhan. Apa maksud Tuhan? Maksud Tuhan adalah supaya bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa orang non-Israel diberikan kesempatan juga untuk selamat, untuk mengerti arti keselamatan dan kehidupan yang kekal. Nah, itulah yang terjadi dengan kita. Kita diberikan kesempatan lebih dulu untuk mengenal Yesus. Baru belakangan yang terakhir adalah orang Yahudi. Orang Yahudi pada waktunya nanti. Maka inilah yang akan terjadi. Tetapi saya bacakan lagi dari 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. Artinya Bapak Ibu, sampai hari ini orang-orang Yahudi meskipun mereka bisa membaca kitab Musa berulang-ulang kali, bertahun-tahun, tetapi mereka tidak memahami
ayat yang mereka baca di kitab Taurat itu sebetulnya merujuk kepada Yesus, dan Yesuslah yang harus menggenapi banyak hal di dalam Taurat. Saudara, 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 15, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada saya hari rasa ini selubung itu masih videonya saya cut sampai sini, saudaraku. Jadi apa sih namanya, lebih lengkap tadi saya udah bilang, saya akan sertakan videonya sehingga link videonya sehingga Anda bisa menonton lebih lengkap. Ini tadi ada bagian yang sempat diulang lagi oleh Monique Rakers ini, gitu ya. Sepintas kalau kita melihat atau mendengar video yang tadi, tidak ada sesuatu hal yang masalah sebenarnya, gitu ya. Cuman di sini saya ingin meluruskan atau melengkapi beberapa hal supaya kita tidak sampai salah berasumsi dan kita berpikir bahwa semuanya tuh terjadi karena kehendak Tuhan. Semuanya tuh karena Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menghendaki supaya orang Israel tidak bertobat sampai hari ini karena Tuhan punya rencana, gitu ya. Kalau kita hanya secara buta memperhatikan atau secara sepintas saja memperhatikan, nampak kesannya seperti itu, gitu ya. Karena itu saya rasa dalam video ini saya perlu memberikan penjelasan lebih melengkapi tentang video tadi, tentang kenapa sih orang Israel tidak bisa menerima Tuhan, gitu ya. Kenapa sampai sekarang orang-orang Israel masih tidak menerima Tuhan, bahkan sangat sedikit persentase di sana orang-orang yang menjadi Kristen, gitu ya. Bahkan sebagian besar di sana masih menganut Yudaisme yang sangat-sangat kaku, gitu ya. Di sini pertama kita akan bicara masalah apakah betul dalam firman Tuhan tadi digambarkan beberapa ayat disinggung bagaimana kemudian pada waktu itu Yesus berkata bahwa kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan surga, sedangkan kepada mereka tidak, gitu ya. Padahal di sini bicara soal mereka itu adalah orang-orang Yahudi, tetapi kepada kamu yang dimaksud di sini juga orang Yahudi. Hanya perbedaannya adalah mereka adalah orang Yahudi yang menerima Yesus atau murid-murid Yesus, dan yang disebut dengan mereka di sana adalah orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya atau menerima Yesus, gitu ya. Jadi sebenarnya dua-dua ini berbicara tentang kepada orang Yahudi atau orang Israel pada waktu itu. Dan kemudian dari penjelasan tadi saya sudah bilang secara selewat kita melihat bahwa itu sepertinya rencana Tuhan. Tuhan menghendaki supaya mereka tidak menerima Tuhan sampai sekarang, supaya bangsa-bangsa bisa berperoleh kesempatan untuk memperoleh keselamatan, gitu ya. Jadi di balik ini semua, itu semua adalah kehendak Tuhan, itu adalah sama sekali bukan kesalahan orang Yahudi, itu karena Tuhan mengaturnya dan Tuhan punya rencana untuk hal itu, gitu ya. Sepintas nampaknya seperti itu, gitu ya. Tetapi saya yakin maksud dari Monique Rakers ini sama sekali bukan ke sana, gitu ya. Tetapi dia perlu menjelaskan hal ini, karena itu saya perlu melengkapi untuk supaya kita tidak salah memahami video yang tadi atau apa yang kita dengar di YouTube tentang kenapa sih orang Israel tidak percaya Tuhan sampai dengan hari ini, gitu ya. Yang pertama, apakah memang ada suatu rencana atau kehendak Tuhan untuk supaya orang Yahudi belum bertobat? Seakan-akan Tuhan memilih, seakan-akan Tuhan menghendaki bahwa mereka tidak bertobat duluan. Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, Allah memanggil setiap orang untuk percaya kepadanya, termasuk di sana adalah murid-murid Yesus. Yang membedakan di sana adalah ada orang yang tetap memilih percaya dan ada orang yang tetap memilih untuk tidak percaya, gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam Roma 11 ayat 11, dibilang seperti ini, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Paulus bilang, apakah memang orang Yahudi itu memang harus jatuh, harus tersandung? Terus Paulus jawab, sekali-sekali tidak, gitu ya. Jadi Allah tidak menghendaki sebenarnya mereka untuk tidak percaya. Allah tidak menghendaki mereka untuk tersandung dan jatuh. Kata Paulus itu tidak, seharusnya tidak begitu, gitu ya. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa supaya membuat mereka cemburu, gitu ya. Jadi pada dasarnya Allah tetap menghendaki waktu Yesus ada di bumi dan Yesus mengajar dan memberitahukan jalan keselamatan, Allah menghendaki sebanyak mungkin orang yang menjadi percaya, gitu ya. Jadi Allah tidak memilih-milih atau tidak membeda-bedakan orang, gitu ya. Memang Allah sudah menentukan dia panggil murid-muridnya, tetapi toh dari 12 muridnya ada beberapa level yang kita tahu ada banyak murid-murid Yesus yang kemudian percaya, gitu ya. Sehingga di sini bukan berarti bahwa Allah sengaja membuat orang Israel tidak percaya, tidak, karena kekerasan hati mereka memilih untuk tidak percaya. Dan Paulus bertanya, apakah memang mereka tersandung dan harus jatuh? Tidak, kata Paulus. Tapi Allah memanfaatkan situasi ini karena pelanggaran mereka itu justru membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Dalam ayat yang ke-14 di Roma 11, beberapa ayat di bawahnya, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku. Paulus bilang, aku bersyukur menjadi rasul atas bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apa? Supaya aku bisa membangkitkan cemburu kaum sebangsaku, gitu ya.
menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Paulus juga berusaha supaya kalau aku menjadi rasul bagi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, aku bisa membangkitkan cemburu orang-orang sebangsaku dalam daging, dan mudah-mudahan aku bisa menyelamatkan beberapa orang dari mereka yang kemudian mereka menjadi percaya. Gitu ya. Satu ayat lagi di Roma 11 lagi, ayat 20 di bawahnya. Dibilang, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Gitu ya. Mereka dipatahkan dari carang yang sejati, mereka kemudian dipatahkan, dia dibuang karena ketidakpercayaan mereka. Bukan karena Tuhan menghendaki mereka dipatahkan. Bukan karena Tuhan menghendaki mereka tidak percaya, tetapi karena mereka memilih untuk tidak percaya. Lanjutannya, dan kamu tegak tercacak karena iman, janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara apakah ini semua Tuhan yang mengatur supaya mereka tidak percaya? Tidak, saudaraku. Tuhan menghendaki supaya setiap orang berbalik dan bertobat. Dan Paulus berkata bahwa aku ingin membangkitkan cemburu sebangsaku. Apakah orang Israel harus jatuh dan tersandung? Tidak, kata Paulus. Tetapi karena mereka memilih itu, maka Allah menjadikan itu sebagai satu kesempatan. Bagaimana keselamatan datang kepada bangsa-bangsa lain. Gitu ya. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Satu ayat lagi dalam 1 Timotius 2, ayat 3-4 dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Allah Juru Selamat kita yang mana? Lanjutannya, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Paulus jelas berkata bahwa yang Allah kehendaki itulah sesuatu yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Yaitu Allah dan Juru Selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi dari sini kita harus bisa melihat bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Yesus datang membawa kabar sukacita, Yesus datang membawa kabar keselamatan. Permasalahannya apakah orang memilih untuk percaya atau dia membiarkan dirinya dalam pengertian dia yang lama. Gitu ya. Bukan berarti di sini Allah membeda-bedakan orang. Memang kalau kita lihat dalam firman Tuhan dikatakan Allah memberikan kepada mereka seakan-akan mata untuk melihat, tetapi mereka tidak bisa melihat. Hati bangsa ini menebal, seakan-akan dikatakan seperti itu, sehingga itu diberikan oleh Allah. Allah yang membuat mata mereka tidak melihat, Allah yang membuat hati mereka menebal, Allah yang membuat telinga mereka tidak mendengar. Tetapi jangan lupa saudaraku, Allah membiarkan itu terjadi karena orang Israel sebagian besar memilih untuk itu. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kita mengerti sama-sama, gitu ya. Jadi apakah ada rencana Tuhan? Tentu Tuhan punya rencana buat setiap orang. Entah itu orang Israel atau bukan orang Israel, tentu Allah punya rencana. Tetapi apakah Allah menghendaki supaya orang Israel tidak percaya kepada Kristus? Tentu saja tidak. Allah menghendaki setiap orang percaya dan berbalik. Gitu ya. Tetapi karena ketidakpercayaan mereka, karena kekerasan hati mereka, maka akhirnya mereka memilih untuk tidak mempercayai. Dan akibat itu, Tuhan tidak memberikan kepada mereka hati untuk mengerti. Jelas aku, ini hal yang pertama yang ingin saya garis bawahi sama-sama. Gitu ya. Dan kembali kepada hal yang tadi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Tuhan tidak memberikan mereka mata untuk mendengar, dan dikatakan Tuhan tidak memberikan mereka hati untuk bisa mengerti. Memang saya dan Anda dan saya kita semua setuju bahwa pengenalan kita kepada Tuhan itu bukan karena usaha, bukan karena jerih payah kita, tetapi karena arah menyatakan dirinya. Betul ya saudaraku? Pertama saya ingin tekankan di sini bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Dan yang kedua adalah pengenalan kepada Tuhan itu 100% adalah karena Allah datang dan menyatakan dirinya buat Anda dan saya. Pengenalan kepada Tuhan bukan usaha manusia untuk mencari dan menggambarkan siapa itu Tuhan. Tetapi pengenalan kepada Tuhan itu datang karena Allah menyatakan dirinya. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Matius 11 ayat 27 dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kita hanya bisa mengenal Tuhan, kita hanya bisa mengenal pribadi Bapa melalui Yesus Kristus, itu apabila si anak menyatakannya, apabila Yesus Kristus berkenan menyatakannya. Pengenalan kita kepada Tuhan bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita menganalisa, kemampuan kita untuk menggambarkan siapa Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan menyatakan dirinya buat Anda dan saya. Tetapi jangan lupa bahwa itu juga ada bagian kita. Anda ingat cerita pada waktu perumpamaan anak yang hilang.
Dikatakan pada waktu si anak menyadari bahwa di rumah bapakku pegawai-pegawainya semua hidup berkecukupan, sementara dia makan ampas babi pun tidak bisa, dan dia kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya. Pada saat dia kembali, bapaknya melihat dari jauh dan bapaknya menjemput dia. Ada bagian untuk orang itu berbalik, dan ada bagian Tuhan untuk Tuhan menghampiri dia, gitu ya. Kita setuju bahwa pengenalan kita kepada Tuhan itu adalah Tuhan menyatakan dirinya. Tetapi ada bagian Anda dan saya untuk berbalik dan percaya, gitu ya. Kalau kita lihat kembali pada 2 Korintus 3 tadi, ayat 15 dan 16, tadi sempat disinggung juga oleh Monique Crackers itu tentang 2 Korintus 3, ayat yang pertama tadi kita baca, dikatakan, bahkan sampai pada hari ini, tadi saya baru baca sampai ayat 14, ayat 15-nya dikatakan, bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ini bukan karena Tuhan menaruhkannya pada mereka, bukan karena Tuhan menghendaki supaya selubung itu ada dan menutupi mereka. Bukan itu, tetapi karena mereka memilih untuk tidak percaya. Dan tindakan itu dilakukan oleh tindakan kenabian oleh Musa pada waktu Musa menutupi wajahnya. Dan itu dijelaskan pada ayat yang ke-16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, harus ada hati yang berbalik kepada Tuhan dulu. Maka selubung itu diambil daripadanya. Jelas aku? Jadi dari sini saya ingin memandangnya secara seimbang. Pengenalan kita kepada Tuhan adalah bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Anda dan saya. Tuhan membuat kita bisa mengenal Dia, Tuhan bisa membuat kita punya telinga untuk mendengar dan hati, mata untuk melihat dan hati untuk mengerti. Itu semua datang dari Tuhan dan Tuhan yang menyatakannya. Tetapi jangan lupa ada bagian Anda dan saya untuk berbalik. Dan kalau kita berbalik, maka baru bagian Tuhan untuk membuka selubung itu. Jelas, saudaraku? Jadi ini ada 3 poin pertama yang ingin saya tekankan buat Anda dan saya pada waktu kita bicara soal kenapa orang Israel sampai sekarang tidak menerima Tuhan. Bukan karena Tuhan menghendaki hal itu. Bukan karena Tuhan sengaja mengeraskan hati mereka, gitu ya. Tetapi karena mereka tidak percaya, karena Tuhan menghendaki semua orang berbalik dan bertobat. Gitu ya. Karena ketidakpercayaan mereka lah, maka akhirnya mereka dipotong dari pohon zaitun yang sejati. Dan Allah memanfaatkan itu untuk membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Gitu ya. Dan pengenalan kita kepada Tuhan memang datang apabila Allah menyatakan dirinya. Allah menyatakan siapa dirinya, menjelaskan firman Tuhan melalui Roh Kudus pada Anda dan saya. Tetapi juga ada bagian kita untuk memilih untuk berbalik kepada Tuhan. Dan tadi dalam firman Tuhan dikatakan, apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ini kuncinya sebenarnya. Gitu ya. Yang ini yang menjadi kuncinya kenapa orang Israel sampai saat ini tidak menerima Tuhan. Bukan bicara soal rencana Tuhan, bukan bicara soal kehendak Tuhan bagaimana mereka tidak bertobat, tapi bicara soal satu hati yang mau berbalik kepada Tuhan atau tidak. Gitu ya. Maka selubung itu akhirnya diambil daripadanya. Jelas aku? Ini background yang pertama yang ingin saya tekankan mengenai peristiwa ini. Kenapa orang Israel sampai sekarang tidak menerima Tuhan. Itu karena pilihan hati mereka untuk mereka tidak percaya kepada Kristus. Gitu ya. Sebenarnya ada satu video lagi yang ingin saya tunjukkan, tetapi mungkin Anda bisa lihat sendiri bagaimana ada sebuah video seorang rabi dari Yahudi yang kemudian ditanyakan kenapa mereka tidak mau menjadi Kristen atau menerima Kristus. Gitu ya. Salah satu yang menjadi argumentasi mereka adalah mereka sangat memegang teguh kitab Musa. Gitu ya. Mereka merasa bahwa kitab Musa itu adalah kitab yang asli karena itu semua tertulis dalam bahasa Ibrani. Mereka tidak percaya kitab Perjanjian Baru karena kitab Perjanjian Baru ditulis sebagian besar dalam bahasa Yunani dan itu dianggap tidak asli. Itu alasan yang diungkapkan dalam video itu tentang seorang rabi yang kenapa tidak mau menerima Kristus. Alasan yang kedua, dalam kitab Musa digambarkan bahwa tidak ada Allah lain selain Yehova. Dan mereka menganggap bahwa Kristus atau Yesus yang datang Allah yang menjadi manusia, itu menjadi sesuatu yang mereka tidak bisa terima karena Allah menjadi satu pribadi yang tidak bisa seakan-akan menjadi manusia. Dan kalau mereka menerima Yesus seakan-akan itu menjadi satu bentuk penyembahan berhala. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu bagaimana mereka memegang teguh kitab Musa dan itu sudah digenapi oleh perkataan Paulus. Seperti halnya selubung yang menutupi mata mereka. Dan sampai saat ini kalau mereka membaca perjanjian kitab Musa, perjanjian lama, maka selubung itu selalu menutupi hati mereka. Dan itu tidak bisa diangkat kecuali seorang hati yang bertobat kepada Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Baru selubung itu diangkat. Jelas aku? Nah sekarang kalau kita bicara lebih sederhana, lebih praktikal tentang
apa saja sih yang terjadi dengan orang-orang Israel saat-saat ini. Tentunya banyak orang yang jauh lebih tahu dari saya tentang hal ini. Apalagi kalau kita bicara Monique Crackers tadi yang adalah seorang yang sangat pemerhati Israel dan dia bolak-balik terus. Dia sendiri juga keturunan Yahudi, tentunya akan jauh lebih banyak tahu mengenai hal ini. Tetapi saya bisa menyimpulkan beberapa hal dalam firman Tuhan. Kenapa orang Israel sampai saat ini tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Kita udah jelaskan dalam firman Tuhan bahwa Allah menghendaki semua orang bertobat. Saya udah jelaskan bahwa pengenalan kita kepada Tuhan datang karena Kristus menyatakan dirinya. Dan saya sudah jelaskan bahwa ada bagian kita untuk berbalik kepada Tuhan. Gitu ya. Hal yang pertama yang saya catat dalam firman Tuhan adalah tentang satu pribadi. Gambaran dalam firman Tuhan digambarkan bahwa orang-orang Yahudi itu mengeraskan hatinya. Mereka memegang konsep perjanjian lama dan mereka sangat mengeraskan hati dalam hal itu. Gitu ya. Kita lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan, Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, Yesus berkata pada orang Yahudi pada waktu itu, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kata Yesus berkata, kitab suci jelas-jelas mencatat tentang siapa pribadi Yesus. Saya banyak jelaskan dalam firman Tuhan, Yesus dalam kitab Musa, dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, saya jelaskan di sana bahwa Yesus semua ada tertulis di sana. Dan saya yakin orang Yahudi juga mengetahui hal itu. Karena apa? Mereka menyelidiki kitab suci, apalagi mereka sangat memegang teguh hukum-hukum Musa. Dan Yesus berkata bahwa kamu menyangka kamu mempunyai hidup dengan menyelidiki kitab suci. Tetapi walaupun kitab suci memberi kesaksian tentang aku, dikatakan, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Yang membuat mereka tidak datang untuk memperoleh hidup adalah karena mereka tidak mau. Bukan karena Allah menghendaki supaya mereka tidak memperoleh hidup. Tetapi karena mereka tidak mau datang sekalipun mereka sudah membaca dalam kitab suci tertulis tentang Yesus. Gitu ya. Jadi mereka digambarkan satu pribadi yang mengeraskan hati. Gitu ya. Kita lihat lanjutannya dalam Yohanes 5 tadi ayat 46 sampai 47 dikatakan, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, mereka sangat memegang teguh hukum Taurat, kitab Musa. Kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga percaya kepadaku, kata Yesus. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya dengan apa yang kukatakan, kata Yesus. Dan ini menjadi sesuatu hal bagaimana mereka menjeliki kitab suci, tetapi mereka memilih-milih. Mereka mengesampingkan bagian-bagian yang berbicara tentang pribadi Yesus. Mungkin kalau Anda baca nonton salah satu video, ada salah satu pasal dalam kitab Yesaya yang sangat orang Yahudi tidak mau baca, yaitu tentang hamba Tuhan yang menderita, yang tentang gambaran tentang pribadi Yesus, digambarkan seperti domba kelu yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya di hadapan orang yang menggunting bulunya. Rupanya tidak semarak lagi. Kita mengira dia kena tulah, dihukum dan ditindas Allah. Dan itu menjadi satu bagian di mana orang Yahudi sangat tidak mau membacanya. Karena itu bicara soal pribadi Yesus. Dan ini alasan yang pertama kenapa mereka tidak percaya. Karena mereka mengeraskan hatinya. Mereka menyelidiki kitab suci, dan walaupun kitab suci menulis tentang Yesus, mereka tetap tidak mau datang kepada Yesus. Gitu ya. Dan dikatakan, kamu percaya pada Musa, harusnya kamu juga percaya dengan apa yang Musa tulis. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya lihat dalam firman Tuhan, mereka merasa bahwa menjadi satu bangsa yang istimewa. Ini menjadi satu ego yang sangat tinggi. Mereka membangun suatu kebenaran sendiri, saya bangsa pilihan Tuhan. Gitu ya. Ada salah satu video makanya saya lihat bahwa orang Israel itu pasti akan diselamatkan, percaya atau tidak percaya sekalipun pada Yesus. Itu menjadi satu kebanggaan besar dalam diri mereka, menjadi satu ego bahwa mereka adalah keturunan Abraham, mereka adalah pewaris janji. Gitu ya, suatu kebanggaan diri yang sangat tinggi yang dimiliki oleh orang Israel yang membuat mereka tidak mau merendahkan diri. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 33 dikatakan, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Wow. Waktu itu Yesus berkata, kalau kamu mengetahui kebenaran, the truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kami, akan memerdekakan kamu. Tetapi kemudian mereka berkata, kami keturunan Abraham. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Padahal Yesus bicara soal bagaimana seseorang dimerdekakan dari dosa. Dan ini menjadi satu ego yang sangat tinggi yang dimiliki oleh mereka yang membuat mereka tidak mau merendahkan diri. Dalam Ibrani 4 ayat 6-8, kita akan lihat sedikit saudaraku. Jadi sudah jelas ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu dikabarkan kabar kesukaan, diberitakan kabar kesukaan itu, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Mereka tidak masuk karena ketidaktaatan mereka.
Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Lanjutannya ayat yang ke-8, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, maka pasti Allah tidak akan berkata-kata tentang suatu hari lain. Ayat ke-8 ini saya pernah singgung waktu saya membahas mengenai Yesus dalam kitab Ulangan. Gitu ya. Kenapa Musa tidak bisa membawa mereka masuk tanah perjanjian? Karena itu kan menjadi bukti buat mereka bahwa tidak ada seorang manusia pun yang bisa membawa mereka masuk tanah perjanjian selain satu pribadi Yosua. Dan Yosua yang dimaksud di sini adalah bukan Yosua bin Nun. Gitu ya. Karena tadi dikatakan dalam firman Tuhan, andai kata Yosua sudah berhasil membawa mereka masuk, maka pasti Allah tidak berkata-kata hari lain. Tetapi Allah bicara soal hari perhentian yang sesungguhnya. Dan Yosua yang membawa mereka masuk tanah perjanjian, itu adalah Yesus sendiri, itulah Yosua. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal bagaimana mereka sangat bangga tentang pribadi Musa. Padahal ada satu bukti-bukti yang sudah Allah tunjukkan bahwa Musa tidak bisa membawa mereka masuk tanah perjanjian. Musa menulis banyak tentang pribadi Yesus, tetapi mereka memilih untuk tidak percaya. Gitu ya. Jadi hal yang pertama yang saya lihat di sini, bagaimana mereka mengeraskan hatinya. Hal yang kedua, bagaimana mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Bagaimana mereka sangat berbangga bahwa mereka bisa pilihan Tuhan, bagaimana mereka berbangga bahwa mereka mewarisi janji, dan bagaimana mereka sangat berbangga bahwa mereka keturunan Abraham. Gitu ya. Hal yang ketiga yang saya perhatikan dalam firman Tuhan, kenapa mereka tidak percaya kepada Yesus hingga saat ini? Karena mereka mempunyai pola atau mempunyai image atau mempunyai gambaran tentang siapa itu pribadi Mesias. Mereka menciptakan. Gitu ya. Apalagi pada waktu mereka bicara menyelidiki dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama tentang satu pribadi Mesias yang akan meneruskan tahta Daud, maka di benak mereka tentang Mesias ini satu pribadi yang akhirnya memulihkan kerajaan Daud dan membuat Israel menjadi satu bangsa dengan penuh kemuliaan dengan kerajaan yang sangat dijaya pada waktu itu. Dan kerajaan Daud menjadi satu kerajaan yang sangat mereka bangga-banggakan. Dan mereka membayangkan bahwa Mesias datang sebagai satu pribadi yang memulihkan kerajaan Daud. Dan ini bicara sebenarnya sama sekali tidak seperti yang mereka bayangkan. Karena Yesus bicara soal sesuatu hal yang rohani. Gitu ya. Dan ini pernah terjadi pada salah satu percakapan pada waktu perjalanan di Emmaus. Saya juga pernah membahas tentang hal ini. Kita lihat satu ayat. Dalam Lukas 24 ayat 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan. Waktu orang itu bercerita, Yesus menampakkan diri kepada dua orang dalam perjalanan ke Emmaus. Orang itu bercerita, kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang, bahwa Yesuslah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka berpikir yang disebut dengan Mesias adalah satu pribadi yang penuh dengan kekuasaan, penuh dengan kejayaan, dan kemudian menggulingkan kerajaan Romawi pada waktu itu, dan kerajaan Israel menjadi berdiri megah seperti halnya zaman Daud. Gitu ya. Lanjutannya adalah, tetapi sementara itu sudah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Gitu ya. Ini 3 hal yang saya lihat dalam firman Tuhan. Kenapa mereka tidak bisa mempercayai Kristus, tidak bisa mempercayai Yesus sebagai Mesias sampai hari ini. Dan mereka masih menanti-nantikan kedatangan seorang Mesias. Mereka mengeraskan hati mereka dan memilih untuk tidak percaya. Dan yang kedua, mereka membangun kebenaran diri sendiri dengan ego mereka yang sangat tinggi. Dan terakhir adalah bagaimana mereka mempunyai pola yang salah tentang siapa itu Mesias. Gitu ya. Dan ini semua membuat mereka tidak bisa menerima Kristus. Dan sampai sekarang di tembok ratapan mereka masih berdoa meminta seorang Mesias. Jelas aku? Ini semua yang ingin saya jelaskan pada video ini tentang kenapa sih orang Israel sampai saat ini tidak menerima Tuhan. Tentunya saya bilang kalau dalam perjanjian lama, kalau dalam masa-masa dalam zaman Yesus, tentunya mereka menolak Yesus karena mereka tidak mau melihat satu pribadi yang bertindak berkata-kata seperti dia sebagai satu pribadi Allah. Waktu Yesus berkata dosamu diampuni, kemudian orang Yahudi pada waktu itu, siapakah dia? Bukankah hanya Allah yang bisa mengampuni dosa? Dan itu membuat mereka sangat tidak bisa menerima Yesus. Dan itu membuat mereka menilai Yesus sangat menghujat Allah. Karena Yesus menyamakan diri dengan Allah. Mereka tidak tahu bahwa di hadapan dia, itu adalah satu pribadi yang sudah dinubuatkan oleh Musa dan para nabi. Gitu ya. Satu pribadi yang mengenapi semua hukum Musa. Satu pribadi yang bisa membuka selubung mata mereka. Gitu ya. Dan mereka tidak mengetahui hal itu semua.
gitu ya. Dan ini semua yang terjadi dalam firman Tuhan, kenapa orang Israel tidak berbalik sampai saat ini, gitu ya. Kalau kita lihat satu ayat terakhir dalam sebagai penutup dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang Yahudi, orang Yunani, orang apapun juga, dia menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Gitu ya. Jadi kita bisa berdoa buat orang Israel, kita bisa berdoa buat siapapun di sekitar kita. Mereka yang tidak mau percaya Tuhan, pada dasarnya adalah mereka satu pribadi yang ada selubung menutupi mata mereka. Ini tidak hanya bicara soal orang Israel, gitu ya. Tapi itu bicara soal orang-orang yang tidak bisa menerima Tuhan karena ada selubung di hadapan mata mereka. Mereka mungkin bisa aja membaca perjanjian lama, membaca hukum Taurat. Tetapi kalau itu tidak disingkapkan, maka sampai kapanpun juga mereka tidak akan memahami apa itu yang tertulis pada perjanjian lama. Dan kemarin saya sudah jelaskan konsep perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama hanya bisa kita mengerti apabila kita memandangnya dalam kacamata perjanjian baru. Yesus itulah penggenapan dari semua perjanjian lama. Dan tadi dalam firman Tuhan di Korintus dikatakan bahwa pada saat mereka membaca perjanjian lama, itu semua tertutup. Dan hanya kalau mereka berbalik, baru selubung itu diangkat dari mata mereka. Gitu ya. Jadi ini berlaku buat setiap orang yang tidak bisa memahami dan menerima siapa itu Kristus. Mereka tertutup hatinya dan itu menjadi sesuatu hal bagaimana Tuhan menghendaki mereka bertobat. Dan Tuhan menyatakan dirinya dan membuat seseorang bisa mengerti mengenal siapa dia. Tetapi bagian kita adalah Anda harus dan saya harus memilih untuk berbalik. Kita harus memilih untuk kita percaya dan menerima Kristus. Jangan mengeraskan hati, gitu ya. Jangan membangun suatu kebenaran diri sendiri. Kita mungkin bisa berbangga tentang sesuatu hal, tetapi belajar merendahkan diri dan belajar untuk percaya, gitu ya, bahwa Allah bisa bekerja dengan banyak cara. Dan yang terakhir adalah mari Anda dan saya kita harus belajar memahami Tuhan dengan apa adanya, bukan dengan pola dan konsep kita sendiri, gitu ya. Dan ini semua menjadi sesuatu hal yang ingin saya bagikan pada saat ini tentang berkenaan tentang kenapa sih orang Israel belum menerima Tuhan. Bagian kita mari berdoa, dan kita lihat juga dalam firman Tuhan dalam beberapa lama ini, kalau kita lihat banyak juga orang Kristen yang menginjili orang-orang Yahudi, gitu ya. Dan kita berdoa biar Injil diberitakan buat semua bangsa, kata firman Tuhan, gitu ya. Barang siapa berseru dalam nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Bagaimana mereka bisa berseru apabila mereka tidak percaya? Dan bagaimana mereka bisa percaya apabila mereka tidak pernah mendengar? Dan bagaimana mereka bisa mendengar apabila tidak ada orang yang memberitakannya? Gitu ya. Bagian Anda dan saya, mari beritakan firman Tuhan, berikan kebenaran firman Tuhan bahwa ada suatu perjanjian baru. Perjanjian lama sudah digenapi di dalam Yesus, gitu ya. Perjanjian Allah itu kekal, tetapi apabila itu sudah digenapi, maka perjanjian itu tidak berlaku lagi. Dan ada suatu perjanjian yang baru di dalam Yesus, di mana keselamatan semua ada di dalam Dia. Yesus itulah penggenapan dari janji Allah kepada Abraham, gitu ya. Dan di dalam Yesus kita semua mewarisi sebuah negeri. Jelas aku, mudah-mudahan dari ini semua membuat kita mengerti itulah yang terjadi dengan bangsa Israel saat ini. Bukan karena Allah menghendaki mereka tidak bertobat, tetapi karena mereka membangun kebenaran sendiri, mereka mengeraskan hati mereka, gitu ya. Dan mereka salah memandang Mesias. Mereka menganggap Mesias satu pribadi yang mendirikan dan membangun kembali suatu kerajaan dunia seperti halnya kerajaan Daud, gitu ya. Dan itu semua yang terjadi saat-saat ini. Mudah-mudahan dari video ini bisa memberikan penjelasan buat kita semua tentang apa yang terjadi saat-saat ini, kenapa orang Israel belum menerima Tuhan. Di video berikutnya saya akan membahas mengenai salah satu bagian tentang Hagar, saudaraku. Jadi saya pernah membahas salah satu video tentang perempuan merdeka dan perempuan hamba. Dan di sana digambarkan bahwa yang disebut dengan perempuan hamba atau Hagar di sini, ini bicara soal Yerusalem saat ini. Dan nanti kita akan lihat di video berikutnya, saya akan membahas mengenai sesuatu hal tentang Hagar, gitu ya, yang mungkin tidak banyak dibahas orang. Oke, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.